Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam kitab Kejadian bagian ke-128 dengan tema Nuh mendapat kasih karunia, bagian pertama. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudari, kejatuhan manusia yang dilukiskan dalam kitab Kejadian merupakan latar belakang dari sebuah gambar yang sangat positif, yang menyatakan apa yang telah Allah kerjakan untuk manusia yang telah jatuh. Tujuan utama pencatatan kitab Kejadian bukan untuk memperlihatkan kejatuhan, melainkan untuk menyatakan seberapa besar yang dapat dilakukan kasih karunia Allah bagi manusia yang telah jatuh. Mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan bukanlah perkara kecil. Kejadian pasal 6 ayat 8 tidak mengatakan Allah bersikap murah hati kepada Nuh atau Allah memberi karunia kepada Nuh. Melainkan ayat ini mengatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa kitab Kejadian adalah sebuah kitab yang penuh dengan benih-benih rohani. Pada Kejadian pasal 6 ayat 8, Alkitab pertama kali menyebut kasih karunia. Jadi, Nuh bisa mempunyai keadaan yang demikian dikarenakan ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 16 memberitahu kita untuk menghampiri tahta kasih karunia dengan berani, agar kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sampai hari ini, setiap menit kita tetap memerlukan kasih karunia Tuhan. Seringkali kita tidak sanggup menanggung situasi kita, juga tidak sanggup menghadapi peristiwa-peristiwa yang menimpa diri kita. Namun, ada satu tempat yang disebut tahta kasih karunia. Begitu kita dengan penuh keberanian datang pada tahta kasih karunia ini, kita pasti menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan rahmat-Mu yang terus menjaga aku sampai hari ini. Setiap peristiwa dan masalah yang aku hadapi adalah di bawah kedaulatan-Mu. Hanya kasih karunia-Mu lah yang menopang, menjaga, dan menguatkan aku untuk bisa melampaui segalanya. Terima kasih Tuhan. Amin.